Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali lagi dalam acara podcast Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, di edisi spesial di Hari Valentine ini kita akan membahas terkait dengan cerita rencana kerja Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, tentunya sahabat Bawaslu penasaran, kira-kira tahun 2026 ini Bawaslu Kabupaten Grobogan itu mau apa saja yang dilakukan? Nah, saya tidak sendiri, saya Alif Latifah akan ditemani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan, Ibu Fitriani Tawitanti. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Alif. Sehat ya, Bu ya, Alhamdulillah pagi hari sehat. ini. Alhamdulillah. Oke, ini ngomong-ngomong kan ini berbeda dari tayangan-tayangan sebelumnya, Bu. Iya, Tempatnya dan juga untuk ini juga spesial ya untuk di Hari Valentine itu. Nah, kira-kira Bu, boleh di-spill juga nih. Ini tuh di mana gitu? iya. Kita sedang eksplor wisata di Kabupaten Grobogan ini, Mbak Alif ya. Kita berada di salah satu desa di Kabupaten Grobogan, yaitu di Desa Jatiharjo, tepatnya di Kecamatan Pulau Kulon. Oke. Ya, kita berada dalam ketinggian 50 mdpl ini ya, luar Cukup biasa. tinggi juga Iya, ya. jadi suasananya syahdu, udaranya juga cukup seger ya untuk kita hirup pada pagi hari ini. Ngomong-ngomong nih, Bu, saya Iya, sebenarnya ngeri-ngeri sedap tuh, Bu, di iya, sini tinggi banget kan. iya, kita berada di ketinggian memang ini ya, Betul. agak miris juga ini. Iya. Oke, kita nanti akan berbincang ya, Bu, terkait dengan cerita rencana kerja Bawaslu Kabupaten Grobogan di tahun Boleh. 2026. Nah, sebelumnya nih sahabat Bawaslu, sebelum kita menginjak kepada topik inti yang akan kita bahas, saya kasih sebuah pantun terlebih dahulu. Oh, Boleh oke, ya, Bu, oke, ya? cakep, Oke, cakep. Oh, belum, belum. belum, oke. Secangkir kopi dan cerita hangat. Podcast jadi ruang berbagi inspirasi. Cinta terbaik untuk masyarakat adalah kerja nyata menjaga demokrasi. Wes, cakep. Barangkali nanti Bu Fitri mau balas Oh, boleh? boleh, Oke. boleh. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, mungkin kita langsung saja ya Bu ya. Di Bisa? tahun 2026 ini, mungkin warnanya tuh seperti apa untuk Bawaslu Kabupaten Grobogan sendiri? Iya. Kalau diibaratkan dengan warna, kita berada dalam warna putih ya. Wow, Kenapa putih kan gitu? Seperti kaos yang saya pakai dan ada tulisannya Bawaslu kan gitu. oke. Karena mengandung filosofi bahwa putih ini adalah bersih. Artinya bahwa Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagai lembaga pengawas pemilu Hmm, di tingkatan kabupaten ini berikhtiar untuk menjaga kebersihan, tidak hanya soal kebersihan lingkungan kan gitu ya, baik. tetapi juga kebersihan demokrasi yang ada di Kabupaten Grobogan khususnya. Oke, karena memang di tahun 2026 ini tahapan tuh nggak ada ya Bu, karena sudah selesai pemilu di tahun 2024 Ya, kemarin ya? ya. Kita berada dalam non tahapan ya, artinya dalam tahapan pemilu maupun pilkada, hari ini memang kita tidak ada tahapan kan Oke. gitu. Baik, karena memang tidak ada tahapan, mungkin juga bisa disampaikan, Bu. Kita langsung mulai ke intinya ya, sahabat Boleh. Bawaslu. Kira-kira nih, rencana kerja Bawaslu Kabupaten Grobogan di tahun 2026 itu apa, Bu? Atau mungkin juga bisa disampaikan apakah ada perbedaan ya, rencana kerja di tahun 2026 ini dengan mungkin tahun-tahun sebelumnya? Ya, eee, kita sekarang berada di bulan Februari ini ya. Oke, Jadi Januari kemarin kita sudah melaksanakan, penyusunan rencana kerja di Bawaslu Kabupaten Grobogan dengan melibatkan seluruh, pihak-pihak di internal Bawaslu, termasuk kita juga sudah memplenokan di tingkat pimpinan, kita sudah menyusun rencana kerja tahun 2026. Saya kira ini adalah hal yang menantang ya. hmm, Kenapa kan gitu? Karena tadi disampaikan Mbak Alif bahwa 2026 ini kita tidak ada tahapan. Artinya terkait dengan tugas kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan, tahapan ini kan kita tidak ada. oke. Tapi apa yang dilakukan Bawaslu kan gitu ya. Saya kira ada satu hal yang kemudian bisa kita lakukan sebagai bagian dari tugas, Hmm, pengawasan. Pengawasan dan penanganan pelanggaran ini kan bagian dari, tugas Bawaslu, satu tarikan nafas kan gitu ya. Nah, apa kemudian nafas yang paling utama kan gitu untuk dilakukan yaitu pencegahan. Pencegahan ini ada 2 ya, kita mencegah supaya nantinya tidak ada, pelanggaran, kemudian juga mencegah supaya tidak ada sengketa. Sengketa antar peserta baik, peserta dalam pemilu maupun pilkada atau, peserta dengan penyelenggara, itu oke, juga bisa. baik. Nah, 2026 ini kita memberikan edukasi-edukasi politik kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh segmen,
Dan konsen Bawaslu Kabupaten Grobogan ini saya kira menjadi tagline atau menjadi ikonnya Grobogan bahwa kita konsen dalam demokrasi inklusif, Mbak Alif. Baik. Ini sudah kita awali di akhir tahun 2025 bahwa kita melakukan pendekatan terhadap kaum minoritas, yaitu penghayat aliran kepercayaan. Kita sudah melakukan riset, kita kolaborasi kan gitu ya, terhadap teman-teman penghayat ini, dan ini salah satu pendekatan dari Bawaslu untuk bisa menggandeng seluruh masyarakat khususnya kaum-kaum minoritas. Itu sih Mbak Alif. Oke, baik. Jadi memang tadi kalau saya bisa tangkap tuh ada prioritas yang Bawaslu Kabupaten Grobogan itu, Betul, highlight ya. Jadi betul. terkait dengan pencegahan dan juga ini Bu, tadi, concern-nya tuh di disabilitas ya, minoritas dan Iya, juga inklusif ya. betul. Jadi itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail Bu, seperti apa sih sebenarnya demokrasi inklusif itu yang diangkat Bawaslu Kabupaten Grobogan atau yang menjadi program Bawaslu Grobogan itu seperti apa? Kok bisa Bawaslu Kabupaten Grobogan tuh ambil Mengambil betul, konsep itu gitu betul, ya. heeh, Saya kira kalau bicara inklusif itu kan kita bicara bahwa tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lain atau antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Yang ini kemudian akan menjadi konsentrasi Bawaslu bagaimana jaminan hak konstitusional oleh seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Grobogan ini tidak ada satupun yang kemudian ada perbedaan. baik. Tidak ada kemudian yang didiskriminasi. Maka bagaimana di tahun 2026 ini Bawaslu Kabupaten Grobogan bisa menyentuh seluruhnya, bisa menggandeng berkolaborasi dengan seluruh kaum minoritas. Termasuk kemarin dalam Renja Bawaslu ini kita sudah sepakati bahwa kita akan konsen yang pertama masih di kaum penghayat, aliran Oke, kepercayaan, kemudian kaum Tionghoa kan gitu ya, itu juga menjadi konsen kita. Kemudian teman-teman disabilitas, ada juga dari kaum-kaum marginal kan gitu, kaum perempuan yang saya kira rentan dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Nah, ini sudah kita susun program-programnya selama tahun 2026 dan mungkin akan berbeda ya, pendekatannya akan berbeda dengan melihat sosial kemasyarakatan di masing-masing kaum minoritas gitu. oke, kaitannya dengan tugas Bawaslu itu kan memang tidak lepas dengan adanya pengawasan dan pengawasan. Tadi Betul, sudah disampaikan Bu Fitri kalau Bawaslu itu fokusnya tadi di demokrasi inklusif. iya. Kemudian ini Bu, fokus pengawasannya itu seperti apa? Mungkin atau ada semacam kayak Bawaslu Grobogan itu ngawasin yang perlu difokuskan di titik ini, begitu Bu? Ada tidak Di seperti hal apa gitu iya ya. betul. Saya kira banyak ya kalau kita bicara kita mau fokus di apa, jadi fokus kita itu mendasar pada beberapa tren pelanggaran yang kemudian ada di Kabupaten Grobogan. Salah satunya adalah terkait dengan money politik. Oke, Masih banyak masyarakat yang kemudian, masih belum memahami apa itu money politik, apa bahayanya, kan gitu. Termasuk money politik ini kan sebagai racun demokrasi. Bagaimana kemudian terkait dengan money politik itu benar-benar kita kita koar-koarkan kan gitu ya kepada seluruh masyarakat khususnya dalam kaum minoritas. Tidak hanya itu, kami ingin memastikan bahwa demokrasi inklusif itu kan bagaimana seluruh masyarakat itu bisa terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, tidak hanya sebagai pemilih kan gitu. Kita memastikan mereka memang sudah menggunakan hak pilihnya, mereka juga bisa menjadi peserta, kemudian mereka juga bisa menjadi penyelenggara pemilu. Nah, di hasil riset yang kemudian kita lakukan di akhir tahun 2025 bahwa kita cukup prihatin ya dari teman-teman responden di kaum penghayat kepercayaan ini, satu pun belum pernah ada yang kemudian menjadi penyelenggara. Bahkan kemudian juga terlibat dalam peserta. Artinya keterlibatan teman-teman penghayat ini ya sebatas sebagai pemilih. oke, Itu pun juga kemarin kita masih kaji betul apakah seluruh teman-teman penghayat ini sudah menggunakan hak pilihnya kan baik. gitu. Nah, ini saya kira yang menjadi bagian dari evaluasi kita di tahun 2025 dan bagaimana 2026 ini. Mhm. Jadi mumpung tidak ada tahapan, ya kan, kita memberikan edukasi-edukasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Grobogan.
Itu Oke Bu, Mbak Ali. menarik nih. Jadi kan Bawaslu berkaca dari sebelum-sebelumnya bagaimana, eee, kegiatan yang akan dilakukan dari tren pelanggaran itu bisa digaung-gaungkan terus gitu Iya, ya Bu, supaya betul tadi money politik itu menjadi lebih minim gitu ya. betul. Kemudian ini Bu, tentunya kan dalam program itu kan ada inovasi ya. Iya, Di tahun 2026 ini apakah memang ada inovasi atau program baru yang diluncurkan Bawaslu Kabupaten Grobogan Bu? kalau bicara inovasi itu kan bicara sebuah pembaruan ya saya kira, atau kemudian ada hal-hal baru yang dilakukan oleh Bawaslu Grobogan dalam program. Saya kira, membangun inovasi ini menjadi bagian yang penting yang kita lakukan di tahun 2026, termasuk salah satunya adalah bagaimana kita me-manage lembaga di Bawaslu Kabupaten Grobogan ini yang kemudian berbasis data Oke. atau berbasis digital kan gitu. Kemudian yang kedua adalah sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan kan gitu ya. Kemudian bagaimana, kinerja-kinerja Bawaslu ini kemudian akan terukur. Maka kemudian apa yang dilakukan kita kan gitu ya, Mhm, salah satunya adalah riset kolaborasi itu. baik. Bagaimana kita mengukur kan gitu. Secara akademik bahwa pengukuran ini juga ada apa namanya ya Mbak, ada metodologi yang kemudian kita gunakan, kemudian memang ada responden, ada hasil yang jelas terukur dan, itu adalah merupakan hasil kajian kita. Dan ini kemudian akan terus kita kembangkan di tahun 2026, nanti rencana kita juga akan melaksanakan riset, bagaimana kita mengukur atau kita melihat sejauh mana pelayanan Bawaslu dalam melayani masyarakat Kabupaten Grobogan. Saya kira ini yang tadi saya sampaikan, bagian dari evaluasi kelembagaan kita untuk lebih baik ke depan. Jadi ketika nanti ada tahapan pemilu, ada tahapan pilkada, saya kira kita sudah tidak, apa ya, tidak gagap lagi lah, kita sudah cukup fasih Baik, untuk bisa fight betul di lembaga kita dan bagaimana kita menjalankan tugas dan kewenangan kita. ini dia Bu, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menarik sekali, di Iya, tahun 2026 terlebih tidak ada tahapan dan tahapan pun juga belum mulai lah ya. Kemudian bagaimana Bu upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Grobogan ini untuk meningkatkan mungkin kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu? Mengingat kan di sini kalau 2026 kan nggak terlihat gitu ya, iya, Bawaslu ngapain saja gitu nanti di tahun 2026. Nah itu bagaimana Bu? eee, saya kira bagian dari bagaimana kita, apa tadi Mbak, meningkatkan kepercayaan masyarakat atau Mhm, kepercayaan publik terhadap lembaga kita sebagai lembaga badan publik ya, adalah transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana kemudian kita melakukan hal-hal ini secara berkelanjutan, konsisten, dan kita menyampaikan dalam, publikasi Bawaslu Kabupaten Grobogan. Bisa melalui media sosial, bisa secara langsung, kan gitu. Bisa, kita membuka posko aduan. Artinya bahwa seluruh ruang-ruang ini benar-benar kita buka. Kita keluar, luar ke kita, kan begitu ya. Saya kira, ini bagian dari feedback, bagaimana kemudian antara Bawaslu dengan masyarakat ini tidak ada lagi sekat. Bahwa Bawaslu Kabupaten Grobogan ini ya dekat dengan masyarakat. Masyarakat bisa melaporkan. Kita juga bisa memberikan informasi secara gratis, cuma-cuma, kan gitu. Ini bagian dari pelayanan kita di lembaga badan publik. berarti seperti ini ya Bu ya, komunikasi dua arah antara Bawaslu Betul, kepada masyarakat, masyarakat juga boleh ke kita dan kita juga aware gitu ya ya, kepada masyarakat, bagaimana kita melayani masyarakat sebagaimana mestinya. Karena kan Bawaslu tadi lembaga publik dan ya. juga kita harus ini ya, terbuka kepada masyarakat. Nah, itu Oke Bu, salah satu strategi kita. iya betul. Bagaimana kemudian kita komunikasi, bagaimana kemudian kita memberikan, informasi, gitu sih, Mbak. Oke, baik masih di 2026 ya karena kita Oke, berbicara cerita rencana kerja ya. ya. Baik, kemudian ini Bu, tantangan mungkin, tantangan yang besar ya yang akan muncul kira-kira kan mungkin sudah ada ini ya proyeksinya seperti apa. Kira-kira apa Bu tantangan besar di tahun 2026 ini? Ya, kalau bicara tantangan saya kira memang cukup menantang ya, karena tadi kita tahu bahwa kita tidak ada tahapan yang pertama. Kemudian, kita harus cukup dekat dengan masyarakat. Nah, saya kira tantangannya adalah bagaimana kita
memahami dan memetakan mana pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan kepada masyarakat. Karena segmen kita atau apa ya, target kita itu kan ada dari beberapa unsur, Hmm. dari perguruan tinggi, dari organisasi masyarakat, dari masyarakat sipil, dengan stakeholder, OPD kan gitu ya. Saya kira kolaborasi yang seperti ini itu kan butuh strategi atau butuh pendekatan khusus. Ini yang harus dipetakan oleh Bawaslu supaya kita sebagai lembaga pengawas pemilu juga bisa menggandeng seluruhnya sesuai dengan Renstra Bawaslu ya, bahwa Renstra di kita 2025 sampai dengan 2029 itu kan bagaimana kita kolaborasi dengan kemitraan, dengan masyarakat sipil gitu kan, dengan mitra. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menggandeng seluruhnya. Nah, ini saya kira yang cukup menantang atau bagaimana kemudian kita harus betul-betul bisa apa ya, mencari pendekatan yang bisa kita lakukan terhadap beberapa unsur yang kemudian kita ajak kolaborasi. Kolaborasinya apa Bu nih yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Grobogan sendiri? Iya, sebenarnya ini bagian dari program yang continuous ya, Hmm? karena kita telah melakukan MOU dengan beberapa perguruan tinggi, dengan organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, dengan bahkan dengan perkumpulan-perkumpulan saja yang tanpa ada badan hukum itu juga sudah kita lakukan. Hanya memang target di 2026 itu kan tadi sudah saya sampaikan di awal, kita lebih mendekati pada teman-teman di kaum minoritas ya. Oke. Jadi memang program kita mau mengarah ke teman-teman yang saya kira mungkin belum tersentuh oleh sosialisasi terkait dengan politik itu sih Mbak. Oke Bu, mungkin ini terakhir ya. Harapannya Bu, harapannya seperti apa untuk demokrasi atau mungkin untuk Bawaslu dan masyarakat di tahun 2026? Harapan ke depan bahwa apa yang menjadi program dari Bawaslu sampai dengan tingkatan kabupaten ya, bagaimana kita bisa kolaborasi dengan mitra, bagaimana kita bisa kolaborasi dengan masyarakat sipil dan seluruh pihak itu bisa terlaksana tidak hanya secara simbolik tetapi juga ada hal-hal substantif yang kemudian bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi memang benar-benar kolaborasi kan gitu. Misalkan dengan perguruan tinggi ya ada output, ada outcome yang jelas. Misalkan kita menghasilkan sebuah riset kan gitu. Misalkan Oke. dengan masyarakat sipil atau dengan organisasi mahasiswa atau apa. Nah ini ada output di situ. Termasuk hari ini tuh kan kita juga punya program mahasiswa magang ya. Oke. Saya kira ini bagaimana kemudian Bawaslu Kabupaten Grobogan benar-benar menggojlok ibarat kata ya. Menggojlok teman-teman mahasiswa yang masih berpikiran kritis, masih berpikir analis untuk bisa mengembangkan konsep-konsep pengawasan partisipatif yang saya kira sesuai dengan era hari ini. Kemarin kita juga sudah melaksanakan KKN tematik, itu saya kira juga bagian dari kerjasama antara Bawaslu dengan mahasiswa ya. Ini yang perlu terus nanti kita kembangkan di tahun 2026. Cukup komprehensif juga ya Bu Iya, untuk rencana kerja Bawaslu Kabupaten Grobogan tahun 2026. hampir Tentunya seluruhnya ya, betul, seluruh apa namanya ya, seluruh segmen lah elemen ya, ya. seluruh elemen ini benar-benar kita dekati. Termasuk di penyelesaian sengketa itu juga punya program Mbak Alif ya. Tadi Iya, saya apa lupa Bu? Oke, boleh boleh. menyampaikan kan gitu ya. Kita ada visipol, artinya apa kan gitu ya. Kita mengunjungi, jadi memang benar-benar kita bersilaturahmi terhadap teman-teman partai politik. Nah ini program di sengketa ya. Oke. Kita juga ada kunjungan ke beberapa OPD, ini bagian dari apa namanya program kita yang saya kira juga perlu kita lakukan di tahun 2026 ini. Oke baik, mungkin sebelum saya tutup Bu, ini Ya, kan edisi spesial Hari Valentine, betul. barangkali ada pesan dan juga mungkin semacam apa ya Bu, closing statement ya Iya. terkait dengan Renja Bawaslu Kabupaten Grobogan dan juga untuk kepada masyarakat. Baik. Kalau orang-orang mengatakan itu kan hari Valentine itu adalah hari kasih sayang ya. Entah di hari apapun saya kira apa ya, seluruhnya adalah hari kasih sayang. Kasih sayang terhadap keluarga, kasih sayang kita terhadap pekerjaan kita, dan kasih sayang kita terhadap hal-hal apa yang ada di depan kita saya kira memang itu dibutuhkan.
Dan terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada juga saya kira bisa menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan penuh kasih dan sayang. Artinya bahwa tidak ada lagi kekerasan, tidak ada diskriminasi, itu bagian dari bagaimana kita membentuk atau membangun demokrasi yang penuh kasih dan sayang, yang di dalamnya ya tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri untuk waktunya pada Sama-sama. pagi hari ini. Semoga mungkin yang kita diskusikan ya di podcast ini dapat bermanfaat kepada masyarakat dan juga untuk Bawaslu Kabupaten Grobogan. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah bergabung di acara podcast Bawaslu Kabupaten Grobogan. Tentunya akan ada podcast-podcast selanjutnya dan akan ada pembahasan yang sangat menarik ya Bu ya, tentu Ya. dengan tema yang sangat beragam. Sebelum saya tutup, Bu Fitri, boleh saya berikan satu pantun Oh lagi Bu boleh, di boleh, boleh. penghujung podcast ini? Hadiah ini ya. Betul. Bunga mawar merah merona, Wis, cakep. harumnya lembut di hari Valentine. Renja 2026 sudah kita susun bersama demi demokrasi Kabupaten Grobogan yang makin fine. Wis. Oke, terima kasih sekali lagi saya Sama-sama ucapkan Mbak Bu Ali. Fitri ya. Terima kasih juga kepada tim yang bertugas pada kesempatan hari ini. Saya Alif Latifah, mohon undur diri dan sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.